warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, meneruskan bahasan yang minggu kemarin. Wa'lam ya akhi, inna khuliqna lil mauti wa la muharribin minhu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kita diciptakan ini untuk kematian, dan tidak satu orang pun yang bisa melepaskan diri daripada kematian. Inilah yang perlu kita sadarin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidup ini untuk kematian, untuk meninggal dunia. Artinya apa? Yang namanya kehidupan di dunia ini sifatnya sementara, dan tidak satu orang pun yang bisa melepaskan diri daripada yang namanya kematian. Baik orang sekuat apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, bahkan istilahnya orang yang paling hebat di dunia ini tidak akan yang bisa melepaskan diri daripada yang namanya kematian. Ya, kenapa? Karena manusia diciptakan di dunia ini pada dasarnya dipersiapkan untuk kematian. Makanya ada kematian, setelah kematian inilah hidup yang sebenarnya. Dan pada dasarnya kita hidup di dunia ini ibarat mimpi, Pak. Ibarat orang sedang tidur. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menuliskan bahwasanya kullun nasi niyamun wa idza matu intabahu. Seluruh manusia pada dasarnya dalam keadaan tidur. Dan di saat mereka meninggal dunia, maka pada saat itu baru tersadar daripada tidurnya. Artinya apa? Baru bangun daripada tidurnya. Yang namanya orang mimpi biasanya kan gak bisa direncanakan, Pak. Gak ada misalnya, saya nanti malam mau mimpi ketemu teman lama dah. Mimpi mau saja makan bareng dah, gak apa-apa lah. Makan walaupun dalam mimpi, gak bisa tuh. Coba dah. Ya. Jadi mimpi gak bisa dirancang. Dan mimpi itu gak bisa direncanakan. Lah, makanya kadang-kadang dalam kehidupan kita ini memang tidak seindah yang kita bayangkan. Dan kehidupan kita ini biasanya gak sesuai dengan keinginan kita. Inginnya kita gak usah tumbuh uban, tapi ternyata nyatanya uban tumbuh. Maunya kita bagaimana kulit supaya kencang terus, gak taunya ternyata kulit belipet juga. Maunya kita hidup dalam keadaan kaya raya, tapi ternyata miskin papa. Itulah bahwasanya yang namanya kehidupan ini gak bisa kita rencanakan. Kehidupan ini berat mimpi.
dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini dipersiapkan untuk menyambut daripada yang namanya kematian. Dan di saat seseorang ini telah mengalami kematiannya, dibangkitkan kembali, maka pada saat itulah saudara, pada dasarnya awal daripada kehidupan dari alam barzakh sampai besok kalau tidak surga dan neraka. Qala Allah Ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kamu akan mati dan mereka pun sama akan mati juga. Ya. Jadi semua orang pasti akan meninggal. Makanya penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Enggak bisa terlepas. Sampai akhirnya malaikat Israel sendiri itu tetap mati, Pak. Ini malaikat Israel nih. Padahal tugasnya pencabut nyawa, tetap meninggal juga. Kapan meninggalnya? Cuman bedanya malaikat Israel ini meninggalnya itu terakhir. Ya. Jadi keterangan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar bahwasanya besok semuanya sudah meninggal. Tinggal ada 5 yang enggak meninggal. Siapa? Yang pertama Allah. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. 4 malaikat ini enggak meninggal. Lah kemudian malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut daripada malaikat Jibril. Kemudian malaikat yang lainnya. Sampai akhirnya malaikat Israel ini tinggal sendirian. Hanya dengan Allah yang hidup. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan Israel, cabut nyawamu sendiri. Maka pada saat itu malaikat Israel alaihissalam mencabut nyawanya sendiri. Merasakan kesakitan bagaimana dicabutnya roh. Lah setelah itu baru semuanya tidak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada saat itu, limanil mulkul yaum. Coba siapa yang jadi raja hari ini? Siapa yang mau sombong hari ini? Udah nggak ada lagi. Nah makanya ini peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala qul la yanfa'akumul firaru in farartum min mawdi'il qatli. Katakan Muhammad bahwasanya tidak ada manfaatnya lari daripada kematian. Dan kalau seandainya lari pun percuma. Ya. Jadi seseorang yang mau lari pada kematian itu nggak bisa, percuma, nggak ada manfaatnya. Misalnya mau lari ke gunung, nggak bisa juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat lain, aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Jadi dimanapun kalian berada kata Allah, sampai akhirnya sembunyi di benteng yang paling kuat sekalipun, di benteng yang paling hebat sekalipun, maka di situ kematian tetap akan datang menghampirinya. Ya. Jadi kalau ada seseorang mau coba lari daripada kematian, maka larinya itu pun tidak ada manfaatnya sama sekali, percuma juga. Mau lari-lari kemana? Karena semuanya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dengan hal yang semacam ini, kita sebagai manusia itu nggak pantas kalau menyombongkan diri kita, menyombongkan kesehatan kita, nggak pantas, Pak. Karena orang sesehat apapun, ya, dikasih sakit saja oleh Allah Subhanahu wa taala, oh itu sudah pusing, Pak. Ya kan? Ya saya sendiri kan, kemarin saya 3 hari itu kan, sampai akhirnya tadi malam akhirnya saya nggak ngajar juga. Suprato nggak ngajar, kenapa? Karena Allah kasih demam, batuk-batuk, tenggorokan udah gak bisa ngapa-ngapain.
Lah di sininya menunjukkan bahwasanya yang namanya manusia itu tidak ada apa-apanya. Manusia ini tidak ada kekuatan sama sekali. Yang punya kekuatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat manusia sombong ini karena nafsunya saja. Kan? Makanya manusia ini yang membuat dia semua nafsunya saja, perasaannya saja merasa. Jadi sifat merasa inilah yang bisa membawa seseorang ini jatuh kepada jurang kesombongan. Fal wajibu ala kulli muslimin al isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Makanya kewajiban sebagai orang Islam adalah mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian tadi. Ini kewajiban kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-isti'dad, ya, mempersiapkan diri. Sebelum apa? Sebelum kematian datang. Karena kalau kematian datang tanpa persiapan, Pak, tiba-tiba datang malaikat Israel, kita gendadapan, istilah orang Jawa itu. Apa itu? Gendadapan, kaget. Ya. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada persiapan. Ya contoh gini aja lah. Rumah kita masih berantakan. Ya, kita bangun tidur, tiba-tiba ada ketok-ketok pintu. Kita kaget juga, Pak. Kerepotan juga kan. Harus benahin, nggak tahu yang mau datang Pak Lurah, coba bayangkan. Kerepotan kita, kaget kita. Apalagi yang datang malaikat Israel. Nah, makanya sebagai orang Islam ini harus mempersiapkan daripada yang namanya kematian sebelum kematian ini datang. Kenapa? Karena kalau sudah datang, yang namanya kematian itu sudah tidak bisa dihindari lagi. Mau lari nggak bisa, harus terjadi. Dan nggak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kalau waktunya itu nggak bisa dimajukan atau dimundurkan. Walaupun misalnya orang kaya, malaikat Israel datang, tolong malaikat, saya ini kan orang kaya ini, harta saya masih banyak nih, duit saya di mana-mana sebelum saya tagih, tolong dah kasih waktu barang sebulan saja untuk nagih. Nggak bisa, Pak. Walaupun jabatan baru menjabat, tolong dah kasih waktu, nggak bisa. Nah, makanya orang yang selalu bersiap-siap dengan kematiannya, kalau suatu saat datang kematian, maka dia sudah tidak lagi takut, sudah tidak lagi kaget. Kenapa? Karena sebelumnya memang sudah dipersiapkan. Jadi beda kan? Segala sesuatu yang memang sudah dipersiapkan sebelumnya, atau bahkan tidak ada persiapan dadakan, yang jelas itu sangat berbeda sekali. Qala Allah Ta'ala fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Dan orang yang ingat akan kematian, ya, ingatlah akan kematian jika memang benar-benar beriman, ya. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan kematian kalau memang kalian ini benar-benar beriman. Wala tamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Dan bahwasanya mereka ini selamanya tidak akan ingat akan kematian. Kenapa? Karena dengan sebab kejahatan atau perbuatan dosa yang mereka lakukan. Nah, tapi kalau orang beriman ini benar-benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan kapan datangnya kematian itu. Tapi kalau orang tidak beriman, nggak berani, Pak. Bahkan ada yang ngomong masalah kematian aja, dia takut. Udah dah, ngapain sih ngomong kematian juga? Dia takut. Baru dengar ngomong kematian aja udah takut, Pak.
Itu tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum mempersiapkan bekal untuk menuju daripada yang namanya kematian. Tapi kalau orang imannya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, siap kapan saja. Kenapa? Bekalnya sudah ada. Ya kan? Ibarat mau pulang kampung itu udah dipersiapkan, ya. Ya kayak orang lebaran saja kan, mau pulang kampung 3 bulan beli tiket, udah habis tiketnya. Dan berbagai macam persiapkan sudah dipersiapkan. Beda dengan orang yang pulang kampung dadakan. Ya. Jadi kualitasnya orang yang pulang kampung memang dipersiapkan sebelumnya, dan orang yang pulang kampung itu dadakan, yang jelas kualitasnya itu berbeda. Nah, itulah ibaratnya orang yang menghadapi kematian ini dengan persiapan, dan orang yang menghadapi kematian ini tidak dengan persiapan, yang jelas di sini kualitasnya adalah berbeda. Ya. Fabayyanallahu ta'ala anna as-sadiqa yatamanal mauta wa anal kadhiba yafiru minal mauti min su'i amalihi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang yang benar imannya selalu ingat kematian, merindukan kematian. Sedangkan orang-orang yang bohong dalam imannya, dia pura-pura beriman atau bahkan dia tidak beriman, maka selalu berusaha kabur, berusaha lari daripada kematian. Kenapa? Min su'i amalihi, karena buruknya daripada amalannya tadi. Ya, ini yang jadi titik permasalahan. Kalau orang beriman dia siap menghadapi kematian kapan saja, sedangkan kalau orang tidak beriman, bohong dalam keimanannya, maka dia berusaha lari daripada yang namanya kematian. Bahkan sampai akhirnya kematian ini nggak pernah diingat. Kenapa? Karena kalau diingat jadi takut. Padahal kematian, Pak, ini diingat nggak diingat pasti akan datang. Kan? Cuman kalau diingat orang akan siap-siap. Kalau nggak diingat orang nggak siap-siap. Nah, makanya orang beriman itu mempersiapkannya dengan apa? Yang jelas mempersiapkannya dengan amal soleh, mempersiapkannya dengan ibadah kepada Allah. Nah, kalau orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mau mempersiapkan untuk kematian, tapi yang dipersiapkan untuk urusan dunianya saja. Walaupun umurnya sudah 70 tahun misalnya kan, wah ini masih nabung, harus nabung yang banyak nih. Nah, ini tabungan baru 10 miliar, ini harus masih kurang nih. Padahal umurnya udah 70 tahun, Pak. Jadi nggak mikirin bagaimana persiapan akhirat, yang dipikirin adalah persiapan dunia. Padahal kalau sudah umur 70 tahun, Pak, punya uang 10 miliar, buat apaan? Kan? Mau nikah lagi udah berat. Coba bayangkan. Mau makan enak-enak udah banyak pantangan. Mau kemana-mana udah berat. Nah, tapi masih mempersiapkan daripada kehidupan dunianya. Bayangannya seakan-akan umurnya masih panjang. Ini orang yang keimanannya ragu-ragu atau bahkan tidak beriman. Tapi kalau orang yang imannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, dari muda sudah dipersiapkan. Bahkan dari bujang sudah persiapkan kematiannya. Dengan berbagai macam cara. Dia punya uang, sedekahkan. Dia punya ini, diberikan kepada orang yang memerlukan. Sholatnya dijaga, berjamaahnya dijaga, baca Qur'annya dijaga, zikirnya dijaga, sholawat dijaga, istighfar dijaga. Pendek kata, segala amalan ini selalu dijaga dalam kehidupannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempersiapkan daripada yang namanya kematian. Ya. Li'annal mu'mina as-shadiqa qad ista'adda lil mauti fa huwa yatamannahu istiyaqan ila rabbih
Karena sesungguhnya orang-orang yang imannya benar, yang keimanannya benar kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mempersiapkan kematian ini tujuannya apa? Karena mengharapkan rindu kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang beriman ini mempersiapkan segalanya karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman kepada Allah takut. Ya. Bukan rindu kepada Allah, takut. Kenapa? Ya karena min su'i amalihi, karena keburukan daripada kelakuannya. Karena keburukan daripada amalannya sehari-hari. Sehingga apa? Sehingga dia takut. Ya. Makanya yang namanya kematian ini Pak, kita sebagai orang beriman ya tidak usah takut dengan adanya kematian, dan harus kita persiapkan. Kita persiapkan kapan itu datang, dan kita sudah siap untuk menerimanya. Dan kita bukan mencari, ya kan? Wah, saya kan orang beriman maka saya cari mati. Bukan begitu Pak. Maksudnya apa? Maksudnya orang beriman ini kapan saja kematian datang, maka dia sanggup untuk menyambut daripada kematian tadi. Kenapa? Karena dengan kematian maka akan terobati kerinduan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya orang mau masuk surga itu harus meninggal dulu Pak. Wah, saya nggak mau meninggal tapi saya mau masuk surga, nggak bisa juga. Ya, jadi orang mau masuk surga atau masuk neraka harus meninggal dulu. Kalau nggak meninggal, nggak bisa masuk surga. Ya, contohnya gini, pingin punya anak tapi nggak mau nikah. Nah, itu kan satu hal yang nggak mungkin terjadi. Wah, saya pingin punya anak saya, tapi nggak mau nikah Pak. Ya nggak mungkin. Jadi ibaratnya ingin masuk surga tapi takut akan kematian, maka hal yang semacam ini pun juga tidak akan pernah terjadi. Kama ruya an Abi Darda annahu qala uhibbul faqra tawadu'an ila rabbi wa uhibbul marda takfiran lil khataya wa uhibbul mauta istiyaq ila rabbih. Diriwayatkan daripada Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uhibbul faqra tawadu'an li rabbih." Saya cinta kepada kefakiran. Tujuannya apa? Tawadu'an li rabbih, karena untuk merendahkan diri kepada Rabbih, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya kalau orang fakir sombong, apa disombongin? Jadi fakir itu tujuannya untuk merendahkan diri kepada Allah supaya nggak sombong, supaya nggak ada yang dibanggakan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW cinta kepada kefakiran, karena dengan kefakiran, dengan kemiskinan, maka di situ akan lebih tawadhu, merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita harus fakir, bukan Pak. Ya. Tapi kefakiran itu merendahkan hati. Dan yang fakir, miskin, kaya itu memang semuanya itu sudah ujian daripada Allah. Ya. Ada orang memang ditakdirkan jadi orang kaya, ada dijadikan sebagai orang fakir, sebagai orang miskin. Nah, yang ditakdirkan sebagai orang kaya bukan berarti harus menyombongkan diri. Yang ditakdirkan sebagai orang miskin, orang fakir, agar supaya lebih mudah untuk tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya orang fakir tidak ada yang bisa disombongkan. Bahkan kalau orang fakir ini Pak, orang miskin ini sebenarnya nggak ada yang menghalangi Pak untuk taat kepada Allah. Apalagi udah nggak punya kerjaan kan, nggak bisa menghalangin. Kalau orang berada, orang kerja, kadang-kadang masih ada yang menghalangin. Bisa jadi dagangan bisa menghalangin melaksanakan perintah Allah.
Kerjaan bisa menghalangi perintah Allah. Jadi masih banyak alasan untuk tidak melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau orang fakir, ya, kerja enggak, dagang enggak, udah enggak ada yang ngalangin tuh. Ya. Makanya orang fakir, orang miskin kalau enggak ibadah kepada Allah, ini udah kebangetan. Ya. Karena enggak ada alasan. Dengan dagang enggak dagang, kerja, ya, harta enggak punya. Ya. Jadi enggak ada alasan. Sebenarnya orang fakir lebih mudah untuk tawaduk kepada Allah dan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada alasan hal yang menghalangi. Wahibul marda takfiran lil khataya. Dan saya cinta kepada sakit, ya. Karena sakit ini takfirul khataya bisa meleburkan, menghapus daripada yang namanya kesalahan-kesalahan. Jadi orang yang sakit itu kesalahannya dilebur oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, ya. Jadi sakit ini pengampunan daripada dosa. Makanya di sini dikatakan bahwasanya cinta kepada sakit itu karena sakit itu untuk mengampuni daripada yang namanya dosa-dosa. Tapi bukan berarti kita mencari sakit, bukan, Pak. Ya. Kok seandainya sakit terjadi pada kita, berarti kita terima itu. Kita terima. Kenapa? Karena dengan sakit itu maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya istighfarnya orang sakit itu sangat luar biasa. Doanya orang sakit itu pun juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya orang sakit itu nggak enak, Pak. Coba dah. Yang namanya orang sakit itu nggak enak. Coba dah sampean apa itu nyoba ke rumah sakit yang paling hebat. Rumah sakit yang paling mewah. Dan di sana isinya orang sakit. Kalau ditanya, Bapak enak nggak di sini? Nggak ada yang jawab, oh enak banget di sini, nggak ada, Pak. Walaupun fasilitasnya oke, makanannya mewah, nggak ada yang seneng, nggak ada yang suka. Kenapa? Karena yang namanya orang sakit itu walaupun makanannya enak, tetap saja dia nggak enak makan. Itu orang sakit tuh, ya. Orang sakit menderita, Pak, rasanya berat. Coba batuk aja, Pak, waduh itu rasanya lumayan tuh. Meriang, nyesek, itu sangat luar biasa itu. Lah makanya sakit-sakit itu termasuk pengampunan daripada dosa, ya. Makanya ada jamaah kita Bu Haji Sotiran sakit kepalanya terus, itu pengampunan dosa, Pak, ya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang tuanya diampuni, saudara-saudara diampuni oleh Allah karena sakitnya tadi. Berobat silakan berobat. Gitu kan? Tapi intinya bahwasanya apabila sakit ini menyerang kepada kita, kita jangan mengeluh. Udah rasakan aja. Berobat silakan berobat. Rasakan saja, jangan sampai menyalahkan ini, menyalahkan itu, macam-macam. Udah terima aja. Karena sakit demikian itu adalah merupakan pengampunan daripada kesalahan-kesalahan, pengampunan dosa-dosa daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahibbul mauta istiyaqu ila rabbi, dan cinta akan kematian karena rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya mudah-mudahan Pak, ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Insyaallah saya tutup sampai sekian dulu, Pak, ya. Ini lagi batuk banget nih. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah akbar.